Setelah mengetahui persembunyian Beren dan orang-orangnya, Sauron mengirim pasukan orc ke tempat persembunyian para pemberontak di Tarn Ailwin, di mana semua terbunuh kecuali Beren. Beren terus beroperasi di daerah itu seorang diri, hingga dianggap sebagai penjahat besar karena menentang Pangeran Kegelapan. Sebagai tanggapan, Morgoth menetapkan harga tinggi untuk kepala Beren, membuat Sauron memimpin pasukan besar manusia serigala dan binatang buas untuk mencari Beren. Ini memaksa Beren untuk melarikan diri ke selatan, di mana dia akan bertemu dengan Lúthien dan ditugaskan oleh Thingol ayahnya untuk mencuri Silmaril dari mahkota Morgoth. Pencarian Silmaril ini dilakukan pada tahun 465 zaman pertama dan akan membawa Beren dan Finrod, saudara laki-laki Galadriel, juga sekelompok elf yang terdiri dari 10 elf untuk mencoba perjalanan ke utara dengan misi mencuri Silmaril. Finrod menggunakan sihirnya untuk menyamarkan kelompoknya sebagai orc dan berusaha melewati Pulau Sauron tanpa diketahui. Namun Sauron telah memerintahkan semua orc-nya yang lewat untuk melapor kepadanya. Ketika dia melihat gerombolan orc ini lewat tanpa melapor, mereka ditangkap dan dibawa ke hadapannya. Finrod dan Sauron bertarung dalam kekuatan sihir. Walaupun keduanya memiliki kekuatan besar, namun Sauron lebih kuat. Dia melepaskan mereka dari penyamaran orc-nya. Namun Sauron tidak dapat menentukan siapa mereka atau apa tujuan mereka. Ketika mereka menolak untuk mengungkap informasi ini, Sauron melemparkan mereka semua ke dalam lubang gelap. Di sana, satu persatu mereka dimakan oleh manusia serigala. Mereka sangat gigih dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Bahkan saat mereka dikonsumsi satu persatu, Beren dan elf lainnya tidak akan mengkhianati satu sama lain, hingga hanya tersisa Finrod dan Beren. Saat manusia serigala akan menyerang Beren, Finrod melepaskan belenggunya dan melawan manusia serigala. Dengan sisa kekuatannya, ia mampu membunuhnya. Namun Finrod juga harus tewas karena luka-lukanya yang sangat parah akibat pertarungan. Pada saat yang sama, Lúthien tiba di jembatan Tol Ingauroth untuk menyelamatkan Beren. Sauron melihatnya dari menara Minas Tirith dan mengetahui bahwa dia adalah putri Melian dan Thingol. Daripada membunuhnya, dia ingin menangkapnya sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Morgoth. Pada bagian ini kita akan membahas sedikit pertarungan epik antara Sauron melawan pasangan Lúthien dan Huan si anjing yang tangguh. Banyak makhluk Middle-earth yang kuat menentang Sauron ke berbagai tingkat kesuksesan. Namun hanya sedikit yang mengalahkannya sekeras Huan si anjing serigala. Di mana dalam salah satu kerugiannya yang paling memalukan terjadi di tangan, atau lebih tepatnya cakar, dari seekor anjing yang sangat baik. Anjing ini tidak lain adalah Huan, anjing serigala besar dari zaman pertama. Pada awalnya Huan merupakan anjing dari Valinor. Huan telah diberikan kekuatan khusus oleh Valar, salah satu anjing pemburu Valar Orome. Dia diizinkan untuk berbicara 3 kali sebelum dia meninggal, termasuk juga ramalan yang mengatakan bahwa dia tidak bisa dibunuh kecuali oleh serigala terbesar yang pernah hidup. Ketika memburu Morgoth di Middle-earth, Orome bertemu dengan bangsa peri untuk pertama kalinya. Setelah itu ia mempertahankan ikatan persahabatan yang erat dengan banyak peri. Salah satunya dengan memberikan anjing pemburunya kepada Celegorm, putra ketiga Fëanor. Setelah itu Celegorm dan Huan menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama. Pengembangan karakter Huan benar-benar dimulai ketika Celegorm dan Curufin, saudaranya, menculik Lúthien dan ditahan di Norgothrond untuk tujuan jahat mereka sendiri. Anjing besar itu menjadi kecewa dengan karakter dan tindakan tuannya. Dalam pergantian peristiwa yang tak terlupakan, Huan memutuskan untuk membantu Lúthien sebagai gantinya dan berbicara untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk memberitahu Lúthien tentang rute pelarian rahasia dari Norgothrond. Setelah itu, Huan menjadi teman setia Lúthien dan Beren. Huan dan Lúthien ternyata menjadi pasangan yang cukup tangguh.
Setelah berhasil melarikan diri dari Kelegorm dan Curufin, mereka meluncurkan serangan baru ke benteng yang diduduki manusia serigala, Thor in Gowroth, untuk menyelamatkan Beren. Dalam pertarungannya, Sauron mengirim satu persatu manusia serigalanya ke jembatan. Namun masing-masing dibunuh secara bergantian oleh Huan dan Lúthien. Hingga pada akhirnya Sauron mengutus Draugluin, pemimpin dari semua manusia serigala yang terbesar dari semua jenisnya. Namun sekali lagi Huan terlalu kuat untuk melawan serigala-serigala Sauron. Setelah pertempuran sengit dengan Huan si anjing, Draugluin yang terluka kemudian melarikan diri. Dia memberitahu Sauron tentang Huan sebelum dia akhirnya mati. Pada titik ini, Sauron sendiri dipaksa untuk terjun ke medan pertempuran. Sadar akan ramalan tentang Huan, dia mengubah dirinya menjadi serigala dengan ukuran dan kekuatan yang luar biasa. Dengan arogan Sauron berusaha mengisi peran sebagai serigala besar pembunuh Huan. Sauron melompat ke arah Lúthien. Dia menarik kerudung ajaibnya, menutupi matanya, membutakan dia, dan menyiksa dengan kelelahan. Huan kemudian melompat ke Sauron dan keduanya bertarung dalam pertempuran brutal. Dikatakan bahwa Lúthien dibiarkan lemah dan hampir tidak sadarkan diri karena kekuatan Sauron. Sayangnya untuk Pangeran Kegelapan, strateginya menjadi serba salah. Lúthien berhasil mengalihkan perhatiannya pada saat kritis, meninggalkan celah bagi Huan untuk menaklukkannya dengan cengkraman kuat yang tidak dapat dipatahkan. Sauron mati-matian mencoba sejumlah trik dan transformasi, tetapi akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah pada tuntutan Lúthien. Kemudian Sauron menyerahkan diri dari serangan Lúthien dan Huan. Lúthien mengambil alih dan menguasai pulau dan semua yang ada di sana. Huan membebaskannya. Dengan segera Sauron bertransformasi menjadi bentuk vampir. Besar bagikan awan gelap yang menutupi bulan, dan dia melarikan diri, meneteskan darah dari tenggorokannya ke pepohonan dan menuju ke Taur Nufuin, di mana dia tinggal di sana dan memenuhinya dengan kengerian. Sementara itu, Huan tetap berada di sisi Lúthien dan Beren sejak saat itu. Huan berbicara untuk kedua kalinya, untuk memberitahu Beren dan Lúthien tentang rencana untuk masuk ke Engben dan menemani mereka dalam pencarian Silmaril yang berbahaya. Pada suatu saat, dia dipukul oleh manusia serigala besar, Kar-Karoth, saat bertarung bersama tuan dan nyonyanya yang tercinta. Memenuhi ramalan kematiannya, saat dia terbaring sekarat, dia berbicara untuk ketiga kalinya dan terakhir dalam hidupnya, mengucapkan selamat tinggal kepada Beren yang sama-sama terluka, yang diam-diam meletakkan tangannya di kepala Huan sebagai tanggapan. Seperti yang diharapkan dari Hound of Valinor yang mulia, Huan benar-benar anak yang setia, penyayang, dan luar biasa sampai akhir hayatnya. 80 tahun kemudian, pada tahun 545 zaman pertama, pasukan barat yang dipimpin oleh Maiar Eonwë datang ke Beleriand dalam upaya untuk menggulingkan Morgoth. War of Wrath, pertempuran yang terjadi selama 42 tahun. Pertempuran yang tak terbayangkan dengan pejuang yang tak terhitung jumlahnya, dengan kehancuran di seluruh negeri Beleriand. Pada akhirnya Engben dihancurkan. Morgoth sekali lagi ditangkap dan diikat dengan rantai yang dulu mengikatnya. Pada mulanya Sauron yang mengetahui tuannya benar-benar dikalahkan. Di akhir peperangan meminta kepada Eonwë agar diizinkan kembali ke Aman, meminta ampunan dari Valar. Namun Eonwë mengatakan padanya, ia tidak berhak memberinya izin karena mereka sama-sama mayar. Ia menyarankan Sauron berbicara sendiri kepada Manwë dan Valar lainnya. Takut akan hukuman dan keangkuhan yang telah menghitam di hatinya, Sauron menolak dan ia melarikan diri ke timur Middle-earth, di mana dia akan bersembunyi dan mempersiapkan diri hingga waktunya tiba untuk ia menjadi penguasa kegelapan yang baru, yang akan menggunakan semua kelicikan dan keahliannya untuk membengkokkan Middle-earth sesuai keinginannya.